Fun. Yo 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 yo. Kembali lagi di Asu, masih bersama gua Felix, host kalian dan analis yang sangat disayang. Kemarin kan kita udah bahas harta tahta sarjana, unsur-unsur kehidupan yang melengkapi melengkapi cinta dalam dunia sepak bola. Sekarang kita akan bahas, judul hari ini adalah Mari Bernegosiasi. Maksudnya apa mari bernegosiasi? Kita akan bahas hal-hal dalam dunia transfer pemain. Tapi sebelum itu, gue akan jelasin dulu sih salah satu unsur yang cukup penting juga dalam urusan mentransfer pemain, yaitu agent. Yaitu kita akan cerita tentang apa keuntungan seorang agent pemain bola. Yuk. Salah satu hal yang ditunggu di sepak bola adalah bursa transfer. Keluar masuknya pemain dari sebuah klub biasanya jadi pertanda bagus atau buruk para fansnya, apalagi kalau harus kehilangan pemain andalan, dan ataupun bisa ngebully klub yang pelit, tergolong pelit. Dan tentu saja kita nggak boleh melupakan peran penting dari seorang agen sepak bola seperti super agent sekelas Mino Raiola dan Jorge Mendes. Kenapa mereka dijuluki super agent? Karena kredibilitas mereka terhadap klien-klien yang sangat luar biasa. Kita lihat ya fungsinya kayak apa. Secara fungsi, agen pemain itu bertugas sebagai perwakilan dari si pemain itu sendiri. Kalau di dunia keartisan, ya artis, ya dia itu manajernya si artis itu sendiri. Karena kontrak itu urusan rumit yang harus ditangani secara detail, apalagi kalau kita tahu umumnya para pemain sepak bola yang datang dari latar belakang yang benar-benar latar belakang ke bawah, yang melarat. Biasanya kan mereka nggak tahu menahu soal namanya nilai uang, cuma lihat nilai nominal tapi nggak lihat detail-detailnya secara lebih dalam. Jadi makanya itu perlu seorang agen yang menangani, dan biasanya sih rata-rata agen itu adalah orang-orang yang tahu hukum. Jadi kalau misalkan ada ketidaksepahaman kontrak, agen-agen itu yang bertugas sebagai kuasa hukum mereka juga. Dan pada beberapa kasus tertentu, ada beberapa pemain yang mempercayakan fungsi agen kepada orang terdekat mereka. Contohnya Neymar dan Messi, mereka diwakili ayahnya, Neymar dengan Neymar senior, terus Messi dengan Jorge Messi, bapaknya sendiri. Kemudian Icardi diwakili oleh istrinya tercinta, Wanda Nara. Tapi ada fungsi lain yang juga diperlukan seorang agen. Seperti yang gue bilang, pemahaman akan hukum. Kenapa? Karena ini yang membuat pesepak bola mempercayakan kontraknya, baik kontrak klub, brand, endorse, atau komersil lain yang memang kompeten di bidangnya. Jadi mereka tuh nggak akan dibodoh-bodohin sama yang punya apa, sama pihak-pihak yang pihak-pihak yang membutuhkan mereka seperti klub, brand, dan endorse atau komersil. Tapi bagaimana sih untungnya si agen? Gimana agen dapat uang? Dan dikutip dari Mirror, bisnis agen pemain bukan cuma terjadi di level atas, bahkan divisi bawah pun juga. Untuk agen kelas bawah biasanya dapat keuntungan dari banyak pemain yang mereka wakili. Secara umum komisi untuk agen biasanya lebih besar untuk kesepakatan transfer dengan nilai yang relatif kecil. Misal, biaya transfer kalau di atas 5 juta euro atau 84,25 miliar rupiah, komisi rata-ratanya kurang dari 10%. Ya lu bayangkan 5 juta euro, komisi udah dihitung, dipotong komisinya kurang dari 10%, sedikit banget loh untuk transfer. Oh, ini di atas 5 juta. Lumayan sih, ya bisa 10 juta. Cuman 10%, kalau 10 juta mungkin 10% ya paling dapat 1 juta. 1 juta lah. Untuk transfer kurang dari 1 juta biasanya untuk agen bisa mencapai 20% rata-rata komisi agen. Ya, biayanya 20%, komisi agennya 13,3 dari biaya transfer. Ya, kalau mereka mengumpulkan pemain yang nilai transfernya kurang dari segitu, ya 13,3 bisa didapat. Teori break even, ketika nilainya semakin gede,
nilai transfer lo semakin gede, biasanya nilai komisinya juga akan semakin kecil. Karena mungkin cuma hanya mengepalai 1-2 pemain, tapi kalau lo agen liga kecil, mengepalai banyak pemain, semakin banyak pemainnya ya justru komisi lo akan semakin banyak. Musim lalu Juve berhasil mendapatkan Matthijs de Ligt. Saat itu Juve bayar dananya 75 juta, 1,16 triliun rupiah ke Ajax. Dan tahu nggak siapa dalangnya? Ya, itu adalah Dimas Kanjeng Minoyak Raiola, Paku Alam. Ya, yang mulia Mino mendapat komisi 11 juta atau 15% dari total transfer. Bayangin 75, dia dapat komisi 11 juta. De Ligt cuma dapat 64 juta. Men, 64 juta bersih cuma buat De Ligt doang. Jadi kalau dihitung, De Ligt itu cuma dihargai 64 juta, bukan 75. Nah, tapi setelah kejadian transfernya De Ligt, FIFA mengeluarkan aturan baru. Setiap agen hanya mendapat 10% dari untuk komisi transfer, dan FIFA merilis daftar komisi agen per region. Dengan adanya aturan baru, pendapatan Raiola udah nggak bisa licik, karena kalau kita tahu Raiola tuh agen yang licik banget, untuk apalagi untuk pemain muda sekelas De Ligt sama Haaland itu memang bisa aja kena jadi korbannya Raiola. Bahkan Pogba pun udah setengah kesel sama Raiola. Kadang-kadang cuman satu pemain yang nggak bakal bisa bikin Raiola berbuat seenaknya, Ibra. Tapi Raiola tetap aja licik sih menurut gue. Apalagi dengan Ibra yang belum perpanjang kontrak, dia pasti bakalan pakai cara-cara trik-triknya supaya Milan tuh mau naikin nilai tawarnya Ibra terus-terusan. Ya maksudnya Mino mau naikin nilai tawarnya Ibra terus-terusan biar Milannya nyerah ngasih kontrak langsung. Oke, bagaimana caranya menjadi agen pemain? Keterampilan yang dibutuhkan adalah yang pertama, komunikasi yang baik. Melihat proses kontraknya semacam jual beli, dibutuhkan agen yang keras kepala, yang mampu membuat angkanya stay on top, tapi tetap dalam batasannya, bukan yang dibikin gila-gilaan. Jadi setiap negara punya aturan masing-masing perihal agen. Contoh di Inggris, setiap agen pemainnya harus daftar ke FA. Ada tes khusus sehingga agen dapat reputasi, yaitu karakter dan reputasi baik. FA mengecek juga criminal recordnya sang calon. Kalau lolos, FA minta biaya pendaftarannya 500 pound dan biaya keanggotaan tahunannya 250 pound. Udah kayak koperasi simpan pinjam, ada biaya anggotanya. Oke, itu ya salah satu yang pentingnya. Oke, sekarang kita menuju ke istilah dalam transfer. Istilah ya sekarang gue akan menuju ke istilah dalam transfer. Apa aja sih yang harus kalian tahu dalam dunia transfer? Pertama, transfer window itu jendela transfer, periode dimana perpindahan pemain akan terjadi dalam satu musim. Ada 2 kali perpindahan. Pertama di musim panas selama bulan Juni sampai Agustus. Perpindahan kedua di bulan Januari atau winter transfer. Jadi summer transfer dan winter transfer. Transfer musim panas, transfer musim dingin. Dan perlu kalian tahu, pada umumnya biasanya para pemain yang ditransfer musim panas itu kebanyakan para pemain yang akan diincar, para pemain top yang diincar klub-klub besar. Dan biasanya klub-klub top di musim dingin itu hanya melakukan peminjaman pemain atau klub-klub besar ini bisa ngecomot pemain potensial dari klub-klub yang lebih kecil levelnya. Umumnya seperti itu. Buyout clause atau pelepasan, ini istilah yang melekat dalam kontrak pemain yang membela sebuah klub untuk dipagari pemainnya. Biasanya ini mahal, biar gak gampang dibajak sama klub lain. Biasanya pemain yang dikasih klausul ini pemain yang meroket permainannya dan punya nilai jual tinggi. Kalau misal kayak siapa ya, De Ligt dipagari 75 juta, lo harus nebusnya di harga segitu. Kalau ada klub yang berhasil nebus di harga segitu, biasanya udah diboleh negosiasi dan klub udah nggak bisa ngelarang. Tapi kalau nilainya masih di bawah 75, siap-siap aja lo bakal ditolak. Third party atau kepemilikan pihak ketiga.
Di tipe transfer ini pihak klub boleh membolehkan investor atau pengusaha membeli hak keuangan pemain dan membayarkan biaya latihan, akomodasinya, dan sebagai imbalan mereka berhak mendapat keuntungan dari sisi transfer pemain kalau dijual. Tapi yang ini third party ini sudah dilarang sama FIFA karena merugikan, diselewengkan sama pihak investor. Free transfer dan free agent sebenarnya sama sih pada dasarnya. Kalau free agent adalah pemain yang sudah tidak terikat kontrak, sudah nggak ada kontrak lagi sama klub. Kalau free transfer itu adalah pemain yang bisa direkrut secara gratisan. Jadi nggak ada nilai. Ya misalkan kayak musim depan siapa yang kontraknya bakal habis? Oh gini deh, Cavani deh musim kemarin. Setelah kontraknya selesai sama PSG, dia langsung diambil MU gratis. Itu free transfer. Dari prosesnya kan free agent dari PSG, terus dia prosesnya free transfer ke MU. Loan, ini adalah peminjaman. Kalau nggak mampu membeli permanen, biasanya mereka akan minjem dulu. Ada jenis peminjaman, ada peminjaman dengan membayar kepada kesebelasan pemilik, peminjaman gratis, dan peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Biasanya peminjaman itu kan digunakan dengan opsi permanen itu biasanya kalau nih pemain udah potensial di situ, lu akan langsung beli permanen asal penampilan performanya bagus. Dan kalau di Italia dulu ada istilahnya comproprietà atau kepemilikan pihak ketiga. Jadi itu si pemain boleh disekolahkan atau dipinjam ke klub itu untuk waktu yang lama, bisa lebih dari 2-3 tahun, terus bisa balik lagi. Jadi semi kepemilikan lah, semi permanen kepemilikan. Tapi kalau sekarang sistemnya ada namanya buyback clause, dimana ketika lu butuh pemain di balik, lu bisa tebus klausulnya lagi di klub tempat lu lepas kalau lu cantumin buyback clause. Selanjutnya ya ownership. Ya ini tadi gue bilang sebut ya. Ini adalah memungkinkan dua klub memiliki kepemilikan si pemain 50%. Dua klub. Hanya saja pemain itu hanya bisa didaftarkan untuk satu tim. Contohnya transfer Ciro Immobile yang dimiliki Juventus dan Torino. Dan perlu diketahui Ciro Immobile itu anak asli Turin. Dan ownership ini biasanya kasusnya kebanyakan di Itali. Klausul anti klub ini unik sih. Ya ini merujuk ke perjanjian antara pemain dan klub agar jangan pindah ke tim rival. Contoh Firmino nggak boleh pindah ke Arsenal. Dia boleh pindah ke tim manapun asal jangan Arsenal. Nah ini yang tadi gue sebut buyback clause atau pembelian kembali. Jadi transfer ke klub pembeli untuk mengembalikan si pemain di klub sebelumnya dengan harga yang sudah disepakati saat awal. Contoh kayak Madrid melego Alvaro Morata dengan 20 juta. Madrid bisa balikin lagi Morata kalau dibutuhkan. Undisclosed fee itu adalah tipe yang dilakukan oleh kedua pihak klub untuk tidak mengungkap harga pemain kepada media. Alasannya sih beragam. Kesebelasan melakukan tersebut dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap pemain yang dibeli, atau untuk menghindari konotasi negatif dari media, atau sekedar menutupi rumitnya proses transfer. Contohnya ya pada saat Neymar digait Barcelona, itu klausulnya nggak terungkap. Terungkapnya pun juga pas dia pindah ke PSG 222 juta. Saga transfer ini digunakan media Inggris untuk yaitu menarasikan kisah kepindahan pemain yang nggak kunjung selesai. Saking berlarutnya, ada yang nggak jadi pindah atau malah yang didatangkan dengan harga selangit. Tapi kita sekarang akan bahas satu hal lagi, ya masih ada dua sebenarnya, yaitu sekarang kita akan bahas ke financial fair play. Ini juga termasuk dalam hal, ini berkaitan dengan transfer, dan ini adalah hal yang udah paling umum terjadi kasusnya. Sejak 2011,
klub-klub kayak di UEFA di Eropa itu tidak boleh seenaknya menggunakan uang mereka untuk belanja pemain baru. Makanya Michel Platini menerapkan aturan financial fair play untuk membatasi manuver transfer klub Eropa. Jadi buat PSG, Manchester City, klub-klub kayak mereka tuh udah nggak boleh seenak jidat belanja dengan harga gila-gilaan. Dan lewat aturan ini, setiap klub Eropa wajib melakukan break even atau penyeimbangan raca keuangan. Jadi mereka kalau mau beli pemain tuh harus cermat. Jadi jual dulu baru beli. Karena kalau teledor atau nggak sesuai, hukumannya udah menanti. Dan tujuannya mulia kok, untuk menyehatkan finansial klub Eropa dan nggak terjadi ketimpangan antar tim. Maksudnya kayak di liga tuh klub-klub besar makin mendominasi tapi klub-klub kecilnya nggak sanggup